Awal mula tahu pasti shock ya, pasti kaget, pasti sedih, pasti nggak terima. Sempet ya depresi juga sih, sempet pengen terjun waktu itu dari lantai 12. Saya Nurdianto, biasa dikenal Antonio. Saya lahir di Jakarta. Aktivitas sehari-hari saya bekerja sebagai case manager di Yayasan Kasih Suwitno sebagai pendamping teman-teman yang HIV positif. Saya Ida Farida, aktivitas sehari-hari pendampingan di klinik Global Indo. Awal mula tahu pasti shock ya, pasti kaget, pasti sedih, pasti nggak terima. Waktu itu ceritanya aku menikah dengan Singaporean di sana. Pas mau pengajuan PR, ternyata di sana ada PITC. PITC-nya itu ada tes HIV-nya gitu. Ternyata dapat surat cinta dari dokter. Akhirnya ya udah, aku nggak bisa jadi PR di sana. Sempet ya depresi juga sih, sempet pengen terjun waktu itu dari lantai 12 sampai akhirnya aku butuh pengobatan, aku butuh dukungan gitu. Waktu itu saat itu suami aku nggak ngedukung sama sekali gitu untuk aku mengakses pengobatan. Sampai akhirnya aku pilih pisah sama dia, akhirnya aku pilih pengobatan di Jakarta. Ketika pertama kali saya terdiagnosa HIV positif, tepatnya tanggal 3 Agustus 2012, yang terpikir hidup gue udah gak lama lagi nih, karena bawaannya pikirannya udah gue bakalan mati, ya gue harus cerita nih ke orang tua gue gitu kan. Selesai kita sholat berjamaah, sholat bareng, saya langsung tarik kedua orang tua saya cerita kalau saya HIV positif, dan ya mereka orang tua hanya bisa nangis dan besoknya langsung diantar ketemu sama dokter. Dibilang cinlok juga enggak ya, jadi kita biasa gitu ya, itu tadi yang saya bilang. Pada waktu itu kebetulan saya memang lagi bertugas di rumah sakit gitu kan, terus dia datang, terus ngobrol-ngobrol santai biasa, namanya teman sharing, lu gimana gitu kan, jadi kawin nggak, jadi nikah nggak gitu sama pacar yang sebelumnya gitu. Terus ya saya cuma iseng waktu itu untuk nyeletuk, kok lu nggak jadi nikah gitu kan, mau nggak kawin sama gue gitu kan. Ya udah, akhirnya dari situ ya Bismillah, saya mau menikah dengan Chani gitu. Kita baru menikah tanggal 1 Desember 2017 gitu. Jadi kita pilih tanggal 1 Desember juga Hari pada itu AIDS. pas peringatan Hari AIDS sedunia. Jadi kita sama-sama HIV positif, jadi itu menjadi momen ataupun buat kami menjadi titik balik, dalam artian kita meskipun sama-sama HIV positif, kita bisa saling mensupport satu sama lain untuk bisa lebih melakukan hal-hal kegiatan yang positif, yang baik, menularkan informasi kepada orang lain. Sebenarnya penyakit HIV ini virus yang tidak mudah untuk menularkan dari tubuh seseorang ke orang lain gitu. Karena tingkat pengetahuan mereka yang masih sangat minim, mereka melakukan stigma-stigma seperti ini. Kalau aku pribadi sih dari teman-teman nggak ada sama sekali ya, malah kalau diskriminasi datang itu dari kakak sepupu aku yang notabene dia basicnya bidan. Pernah tinggal di rumahnya waktu itu, terus di kamar mandi itu nggak boleh barengan sama mereka gitu. Lalu kamar mandinya yang di atas aja ya, yang di bawah nggak usah dipakai katanya. Ya katanya sih takut ketularan. Aku sih mikirnya mungkin si kakak ini nggak ngerti kali penularannya, makanya dia berbicara seperti itu. Jadi ya udah lama-lama aku tuh mulai mencari-cari gitu. Emang penularannya seperti itu kah, atau emang segampang itu kah gitu. Sampai akhirnya ya udah aku banyak belajar. Saya ingin mengedukasi teman-teman saya yang lain bahwa lu HIV positif, lu masih bisa kok untuk merencanakan untuk bisa menikah, lu masih bisa bahagia. Misalnya lu HIV positif, dan yang penting pasangan lu, partner lu tahu gitu dengan status lu gitu. Lu nggak perlu takut gitu. Kita berhak bahagia, kita mau menikah gitu kan. Kami berdua sedang program untuk punya baby supaya anak kami negatif gitu. Sekarang gimana caranya? Ya lebih ke edukasi aja sih ke teman-teman, apalagi yang mereka yang tadinya nggak tahu kalau ternyata orang positif itu bisa menikah, bisa punya anak, apalagi anaknya bisa negatif, dan apalagi orang positif itu juga bisa nikah sama orang yang negatif gitu kan. Itu kan kayak ilmu banget gitu buat orang yang nggak tahu gitu, dan itu wajib banget kita sebarin gitu ke mereka. Buat masyarakat pada umumnya, jauhi virusnya, bukan orangnya.
Untuk teman-teman yang memang merasa beresiko, pernah melakukan hal-hal yang beresiko, pernah menggunakan narkoba suntik bersama, pernah melakukan aktivitas seksual tidak pakai pengaman gitu kan, lakukan tes sedini mungkin. Pesan untuk teman-teman Oda, tetap semangat. Kalau memang teman-teman sudah memberanikan diri untuk coming out dan terbuka, unjukkanlah kepada masyarakat, bukan menutup diri gitu. Dalam artian gue positif gitu kan, jadi nggak perlu takut dan tidak perlu khawatir gitu. Kita masih bisa bekerja, kita masih bisa bergaul dengan teman-teman yang lainnya. Tidak perlu takut untuk di stigma ataupun didiskriminasi. Justru dengan kita coming out, kita terbuka, kita menunjukkan diri kepada mereka, kita mengedukasi ya. Kalau mau terus-terusan ditutup diri ya mau sampai kapan gitu kan.